menurut kamu yang termasuk selingkuh itu batasnya apa? Like kayak diam-diam pergi sama orang lain Batasnya. atau tidur sama orang lain baru dihitung selingkuh apa gimana? Aku cukup ekstrim sih. Mm-mm. Pokoknya menurut aku hal yang kamu takut buat kasih tahu aku, Oh, menurut aku itu udah selingkuh. make sense. Kenapa? Iya kan? Kenapa kamu takut ngasih tahu aku coba? Jadi kayak nggak harus sampai Nggak harus pergi sampai bareng diam-diam. harus sampai tidur bareng dulu kayak enggak. Kayak ada satu orang nih kamu takut. Diam-diam. Tadi aku kenalan sama A, gitu, tapi kamu takut buat ngomong ke aku. Kayak menurut aku itu udah selingkuh deh. Oke. Kalau kamu sendiri gimana? Intention sekali ya. Kayak misalnya kamu udah ada intention buat deketin siapa misalnya, atau tertarik dan berencana untuk take action. Oh, berarti masih belum aku lakuin ya? Dari belum dilakuin. Kayak Like, still inside my mind. iya, itu termasuk gak like cheating secara emosional, selingkuh secara emosional? Iya, aku Termasuk rasa ya apa sih. enggak? Banyak banget yang nggak nganggep ini selingkuh, tapi menurut aku selingkuh gitu kalau secara udah emosional. Kayak kejadiannya banyak lah, kayak misalkan baru seminggu putus tapi 2 minggu kemudian udah ada cowok lain gitu. Atau cewek pasangan lain. Ya kan? Berarti itu kan udah ada selingkuh secara emosional dulu. Meskipun nggak benar-benar udah pacaran sama 2 orang pas kita masih ngejalin hubungan gitu. Tapi kayak udah, oh kayaknya yang ini bisa gantiin deh. Oh kayaknya yang ini aspek A lebih oke daripada si pacar aku yang sekarang. Selalu mencari yang lebih baik. Sampai kapan, Meh? Ya, aku ngerasa kayak aku sering ngeliat ya di TikTok apa di mana ya? Atau di YouTube. Kayak orang ngebahas emang rumput tetangga selalu lebih hijau gitu, mau apapun itu. Karena kita masih ngelihat di surface-nya doang. Kita belum tahu sampai dalam-dalamnya gitu. Kayak aku sama kamu kan ya di awal ngelihat kamu kayak manis, cantik. Meski sekarang juga. Tapi kan makin kesini kita makin ngelihat sisi buruk kita masing-masing kan. Aku nggak punya sisi buruk. Are you God? Are you a goddess or what? Yes. Okay. Am I not a goddess? Yes, you're a goddess. No. I have anger issue. Ya aku juga ada sih sebenarnya. Specifically kalau ada yang tidak menghargai my boundaries. Invading your boundaries. My personal space. Ya. Anyway, aku mau mulai. Jadi aku bakal bacain kalimat dan nanti kita bahas menurut kita ini termasuk selingkuh atau enggak. Oh, jadi contoh yang dilakuin ini, tindakan ini selingkuh atau enggak gitu ya? Oke. Aku mau duluan. Selingkuh apa enggak punya work wife atau work husband? Ini terlalu gampang sih ya, tapi kayak mau bahas soalnya kayaknya banyak gitu. Kita mau jawab bareng-bareng apa enggak? Oh, oke, boleh. Ya, Aku 1, 2, 3. Selingkuh. Yes. Ya, just selingkuh lah, jelas lah. Itu kan istilahnya kalau kamu punya work husband atau work wife, kamu di kantor kayak being flirty to this person kan. Itu aja kayaknya aku udah gak bisa terima mendapatkan sih. attention lah dari lawan jenis gitu. Meskipun gak bener-bener pacaran, cuma di kantor doang gitu ya. Tapi menurut aku gak bisa terima sih, karena gak etis aja gak sih? Do you have a work wife? Me? Yes. No. Oh, ada. apa? Adriel.
Dulu Cirak. Udah nggak ada Cirak. So you have a work husband. Nah, iya. Work husband. Iya. Enggak, teman dekat aja. Kamu nggak ngantor sih, jadi nggak bisa. I work from home. Tapi menurut kamu gimana kalau aku di kantor? Punya work wife. Iya. I will like end the relationship. Kalau aku tahu. Tapi kalau aku belak-belakan ke kamu, Like what? kayak nggak aku umpet-umpetin. Like an asshole? Nggak aku umpet-umpetin kayak. Oh, enggak sih tetap. Aku bakal Hari ini aku mengakhiri. makan bareng sama si ini di kantor gitu. Tunggu. Berarti cuma kayak temenan sama lawan jenis doang nih? Iya, tapi deket banget. Sampai kayak istri kan. Soalnya kan kayak kalau misalnya cuma normal makan bareng doang, itu kayak like satu kantor, satu ruangan misalnya normal banget gak sih? Oh. Kalau pergi. Tergantung kedekatannya gimana. Kalau misalkan pagi-pagi aku dibikinin makanan. Dibikinin makanan sama Terus dia. kalau istirahat keluar harus nungguin dia dulu gitu. Oh. Baru mau aku istirahat. Lawan jenis apa sesama jenis? Lawan jenis. Too weird. Roan ya. Kecuali si lawan jenis ini nggak suka lawan jenis. Oh, aku lihat. Iya. Ini aku pengen tanya dulu. Gimana kalau pasangan kamu? Tunggu, ini bukan ini kamu, bukan promise kamu. Iya, Oh. aku masih inget ini. Uh-uh. Dan ini juga aku pernah lihat juga. Gimana Iya. kalau pasangan kamu Mm-mm. masih punya profile di dating apps, Oh, tapi dia nggak match sama siapapun, dia kayak cuma pengen ngelihat Lihat-lihat orangnya, cuma doang. pengen swipe aja. Cuma kayak memantau Iya, ada apa di sana. masih ada yang like gue nggak ya? Haus validasi. Nah, Oh, terus nge-swipe aja gitu. Tapi kalau di chat gak dibalas juga sama dia gitu. What do you Nggak. think? Aneh banget. Aneh ya? Iya. Aku Aneh. juga kalau kamu gitu sih aneh banget sih. Kamu masih... Emang aku ngerti kalau cewek tuh butuh validasi juga dari orang lain gitu. Oh, ini kamu ngomonginnya cewek ya? Padahal cowok banyak juga loh yang ngelakuin itu. Ya kan aku dari sisi cowok, pasti aku ngomonginnya cewek dong. Iya sih. Kayak butuh validasi dari orang lain juga gitu. Kalau you still looks fine and stuff. Tapi buat aku aneh sih. Tapi menurut aku sedih. Harusnya Dari lu pasangan udah cukup mendapatkan ya. validasi yang cukup dari pasangan gak sih? Apakah Anda bersama pasangan yang salah? Itu pertanyaannya. Tapi kalau pasangan selalu kasih validasi terus dia masih begitu gimana? Oh, dianya yang kayak nggak cukup gitu ya? Berarti like punya NPD. personal issue. Iya. Kayak Ada dalam issue dirinya sendiri ada lah yang ya. salah gitu. Jadi itu kamu apa tadi? Udah itu? Iya udah. Oh, Berarti ya conclusion kita ya itu aneh dan kayaknya tetap itu udah benih-benih mau selingkuh gak sih? Udah micro cheating. selingkuh apa enggak? Udah official pacaran. Berarti ketemunya dari dating apps nih. Tapi dating apps-nya belum dihapus. Kayak misalnya kita waktu itu kan ketemu di dating apps, terus kita udah bareng nih. Tapi nggak dihapus. Alasannya, ya belum aja. Selingkuh lah. Dia berarti belum bisa settle sama kamu kalau menurut aku. Kayak belum yakin ya. Belum Kayak, yakin. Kalau ada yang lebih cantik gimana? Tapi ya kayaknya Apa? benernya itu, nih aku 2 kali ini dapat dari dating apps. Apa? 3 kali sama kamu kan. Dari dating apps. Jadi pas kita udah ngedate bareng terus gitu kayak, nih aku udah hapus ya, kayak gak usah aku tanya, kayak ceweknya langsung ngomong ke aku sendiri gitu. Aku nggak kasih tahu kamu. Iya, kamu gak kasih tau aku sih. Tapi yang dua sebelumnya kayak, ini aku off, bahkan di depan mata kamu hapusnya. Enggak, dia videoin gitu. Direkam. Di screen record. Do you feel special? Kamu merasa spesial gak? Pas dia hapus. Iya. Atau kamu deg-degan? Pasti itu bisa jadi indikator kamu yakin sama dia apa enggak? Oh enggak, karena kita udah ngedate terus, aku rasa juga kayaknya aneh gak sih kalau aku nggak tertarik sama dia gitu. Pertanyaannya,
pada saat dia udah hapus itu, kamu udah hapus belum? Ya aku nge-screen record juga kalau aku hapus. Tapi setelah dia hapus, Iya juga ya. Berarti aku Kamu- sebenarnya nggak yakin-yakin banget ya. kamu selalu belakangan kan hapusnya. Aku hapus duluan. Enggak, kalau kamu kita baru date berapa kali kamu udah hapus. Iya, aku nggak mau swipe lagi, capek guys, males guys. Swiping, it's draining. Terus buat aku ya kayaknya hubungan kita belum settle banget pada saat itu. Oh, iya sih. Iya kan? Buat gue jadi Kamu red flag. nggak aja. Itu beige flag kamu. Apa? Beige. What is beige? Beige warna beige. Oh, Bener gak sih bacanya? nggak tahu. Yaudah, kita artiin bahasa Indonesia aja. Bendera coklat. Bendera sawo matang. Kenapa? Kamu kayak nggak tahu, kayak orang yang maju mundur banget aja di awal relationship. Bukan di awal relationship sih, pas lagi dating lah ya, pas lagi proses pengenalan tuh kamu kayak orang yang maju mundur banget sih. Kan aku udah ada jawabannya. Iya. Aku udah gagal di 2 hubungan sebelum kamu nih. Aku ngerasa aku ternyata kayak nggak bisa dari dating apps gitu, nggak sayang-sayang banget. Tapi in the end aku tetap main lagi gitu kan. Kenapa Terus kamu main ketemulah lagi? kamu kayak, jujur deh nah, di umuran kita mau ketemu di mana lagi? Kenapa emangnya? Enggak mau di mana lagi ketemunya? Gereja kalau kamu. Aku punya mantan banyak di gereja. Terus Udah nggak mungkin gereja. kamu bisa pindah ke gereja lain Enggak lah, nggak aku. buat cari mangsa Aku baru. nggak mau pindah-pindah gereja. Cari mangsa anjir. So. Mau di mana lagi? Kamu juga idean baliknya ke dating apps lagi kan? Loh, aku kan emang antisosial. Aku kan Iya. nggak bersosialisasi sama Ya, aku siapapun. juga. Sekarang Kamu masih kerja ini ya, masih kerja di kantor gitu. kantor juga. Gak ada yang cakep. Aku sebenarnya bisa dari di gym sih. Untung nggak di gym sih. Sumpah di gym mah bahaya kamu. Kenapa emang ya? Probably cuma hook up doang. Kenapa? Tapi emang stereotype-nya kayak gitu sih guys. Aku rasa Kalau bukan dari stereotype gym. sih. Oh, kenapa? Ya kalau There's aku good dengar. guys in the gym. Who? You? Ya aku. Iya. Abis itu siapa lagi yang kamu tahu? Yang aku tahu nggak ada. Nah ya udah. Yang aku tahu juga nggak ada soalnya. Oh, Selingkuh nggak? Masih nyimpen foto-foto mantan. oh, Kayak, ya ini kan ada kenangannya. oh. Buat aku nggak. Di galeri. Di galeri. Iya. Buat aku nggak. Kalau punya strong reason. Buat aku aneh. Oh, Kamu bakal liatin lagi. oh enggak dong. Terus, Kalau ke skip gimana? Misalnya aku nggak kalau pernah. ke skip, oke Aku lah. nggak pernah bersihin galeri nih, terus jadi pas masih ada ya, kalau aku lihat langsung aku hapus. Iya kalau, ya udah kalau itu alasannya ya Berarti belum make tapi belum sense. bersih punya Iya, aku. kalau itu alasannya make sense. Oh. Tapi kalau masih kamu simpen karena, Oh, berarti jawaban aku tergantung alasan simpannya. kalau emotional reason gitu kayak, Kayak, aku too much masih memory in pengen, here. iya, aku pengen look back. Iya kok alasannya gitu. Lumayan aneh sih. Iya kan? Iya. Aku bahkan kayaknya pas putus. Tapi kamu judging people yang masih nyimpen ini kenangan sama mantannya. Enggak, ini kan Soalnya kayak banyak, ada aja orang yang dia tuh sentimental banget gitu loh, meskipun dia nggak jadi sama mantannya, tapi pernah berperan penting. Are you talking about yourself? No? Aku nggak judging, tapi kan ini kan pandangan aku aja. Menurut aku aneh kalau orang masih nyimpen foto mantannya dengan alasan ya. Emang kamu nggak nyimpan? Nggak. Kamu bisa lihat. Yang acceptable di mana? Like
on social media kan kayak kadang kan masih ada di Facebook. Oh, kalau di Facebook kayak Iya, ini masih berarti nggak kamu apa-apa deh. yang kamu maksudkan kalau kayak di ini ya? Iya, di galeri kayak tempat yang mudah buat di reach gitu yang bakal kamu masih liatin. Aku rasa aneh sih. Karena ini kita ngomongin foto, menurut kamu kalau barang dari mantan gimana? Kalau berguna gimana barangnya? Nah itu. Mari kita tentukan boleh apa enggak. Kalau misalnya nggak boleh, kamu harus ganti AC nih. Iya. That's the point. The Saramonic mic is expensive. Ini dari mantan kamu? Enggak, yang Saramonic. Yang sebelumnya kan? Iya. Iya, tapi itu bisa nyala ya gara-gara Iya sih. transmitter Saramonic Punya kamu. Iya, punya aku ya. Apalagi yang aku masih pakai ya. Kotak makan yang nggak aku balikin. Iya. Oh gini. Oke, I know. Jadi batasnya Yang gimana? berbau kenangan nggak boleh. Oh, oke. It's weird. Kalau useful terus kayak tapi nggak ada poinnya juga dibuang, ya udah pakai aja. Kayak aku masih ada sepatu dari mantan. Tapi kan kamu udah nggak pernah pakai. Kok gitu? Barang mantan apa yang masih kamu simpan sampai sekarang? Ini yang aku inget ya, kotak makan. Kayu yang di tembok aku baru pasang. Oke. Mic Saramonic. Gak inget lagi sisanya. Rubik's. What? Rubik's? It's not from my ex. Hah? I know it's not from your ex, but from your past. Relationship. Iya. It's useful. Iya kan? Ini. Do you want me to throw it away? No. Oh, oke. Unless kamu masih endus-endus loh. Tiap hari. Menjijikan. Selingkuh apa enggak? Curhat tentang masalah relationship ke lawan jenis. Jadi misalnya kayak aku punya teman cowok. Aku punya masalah. Iya. Tunggu, masalahnya masalah sama aku atau? Iya dong, masalah relationship sama pacar. Oh, iya. Punya masalah relationship sama pacar tuh cerita ke orang lain. Tapi temennya ini lawan jenis. Menurut aku selingkuh. Kenapa? Pasti ada intentionnya gak sih? Menurut aku meskipun intentionnya nggak ada, Tetap tapi bisa aneh. jadi ada. Oh, justru itu yang membuat ya? Iya, kayak misalnya contoh nih, kamu orang lain, terus aku udah punya pacar, aku cerita ke kamu. Terus nanti kamu jadi berempati sama aku. Ya, jadi terus. misalnya kamu ngelihat, oh ternyata dia orangnya baik ya, gini. Ya, Terus dilihat dari deket ternyata cantik ya. Meskipun mungkin gak semua orang kayak bertujuan mau ngerebut lah ya. Tapi kayak banyak gak sih yang putus terus tiba-tiba sama temennya gitu. Gitu. Setuju sih. Intinya curhat masalah relationship ke lawan jenis itu selingkuh apa enggak? Menurut aku nggak mau tolerate. Iya, aku juga nggak bisa tolerate kalau misalkan kamu ada teman cowok terus kita lagi ada masalah, terus aku curhat terus ke kamu dia. hilang, kamu give me a silent treatment, terus kamu cerita ke tuh cowok. No. Oh my god, aku berasa I dijauh. will tell the. Oh. Kenapa? Ada lah. Oh. Selingkuh apa enggak? Bikin fake account cuma gara-gara pengen ngepoin orang lawan jenis. Siapa? I don't know. Ngepoin lawan jenis. Orang terkenal apa bukan? Ya anggap aja yang dibilang terkenal juga enggak. Tapi some type of influencer. Iya, dan orang yang bukan terkenal. Kalau udah terkenal banget kayak Cristiano Ronaldo gitu, ngapain aja bikin fake account? Buat nge-like-likein kontennya? Atau kayak buat nge-DM atau? Buat ngepoin aja. Buat lihat doang? Nggak nge-like, nggak? Heeh. Aneh.
buat ngepoin aja gitu. Ngapain sampai bikin fake account kalau nggak mau Iya, aneh berinteraksi? Kan? Aneh kan? Mm-mm. Menurut kamu micro cheating apa enggak? Yes. Meskipun nggak berinteraksi. Ngepoinnya lawan jenis. Lawan jenis kan? Iya. Berpotensi nggak kayak buat dia bareng sama orang ini? Atau nggak cuma buat lihat-lihat doang? Ya kan awalnya kepo doang. Kalau sebenarnya berpotensi buat bareng, iya. Kalau mantan, bikin fake iyalah. account buat ngepoin mantan. Iyalah. Kayak pengen lihat, apakah dia lebih bahagia tanpa gue? Udah gitu doang. Bukan karena kangen. Ya menurut aku sih kalau masih ada kepo gitu sih menurut aku itu kangen ya. Oh. Sampai bikin fake account lagi kan effort tuh. Kalau something more hateful than that gimana? Kayak gue nggak mau dia lebih bahagia dari gue. Kayak gitu doang misalnya. Nggak tahu ya, mungkin beda ya. Kalau aku outputnya kalau hateful aku udah totally nggak mau tahu lagi. Itu udah ke titik aku benci banget sama orang itu. Kayak aku nganggep she's or he's not even exist in the world. Mungkin orang outputnya beda-beda ya. Selingkuh atau enggak, follow akun lawan jenis yang atraktif menurut kita, tapi bukan influencer. Jadi dia tuh kayak ya orang random aja gitu yang ada di internet. Udah ada benih-benih sih menurut aku. Kalau kayak cewek atau cowok terkenal kan ya udahlah ya. Tapi dia ngelihat dia menariknya dari mana gitu. Apa? Misalnya tipe dia aja gitu. Udah aneh sih. Gini deh, kalau menurut aku kalau udah statusnya udah pacaran, kayak udah menutup segala kemungkinan buat kita naruh diri kita ada di posisi buat tertarik sama orang lain gitu. Oh, kenapa? Tapi kamu pasti ada dong ngelihat misalnya di jalan gitu. Oh, cewek like cantik. Orang lain. Atau dia atraktif gitu. atraktif. Cuma sekedar ya udah. Iya, udah dia atraktif gitu. Cuma dilihat aja karena emang ada mata kan. Dia cuma dilihatnya cantik gitu. Udah, nggak mungkin ada lanjutannya. Aku nge-follow IG-nya atau apa, jadi kalau follow IG kan artinya aku udah menempatkan diri aku untuk ngebuka kesempatan untuk selingkuh gitu. Jadi menurut aku ya, itu udah micro cheating. Okay. Menurut kamu? Yes. Kayak ngapain gitu, aneh banget. Kan kita udah pacaran ya. Ya. Menurut kamu selingkuh atau enggak? Kalau aku pergi ke satu tempat, ke satu acara, terus aku dress up yang, menurut aku kayaknya nggak biasa ya dia dress up kayak gini. Cuma pengen bikin lawan impress someone. Oh, spesifik nggak someone-nya siapa atau enggak pengen atraktif aja di depan orang-orang? Oke, kita bahas dulu yang spesifik. Menurut kamu gimana? Aneh. Ngapain mencoba buat impress that person gitu? Iya. Kalau nggak spesifik? Kayak semua orang. Iya. You just love the attention. Nggak cheating, but it's weird for me. Nggak selingkuh tapi tetap aneh buat aku. Aku kayak nggak mau sama orang yang kayak haus perhatian dari semua orang. Iya, aku setuju sih. Terlebih kalau lagi nggak ada pasangan ya. Mungkin kalau lagi ada kita bawa pasangan kita, itu masih oke lah ya. Kita berdua pengen kelihatan couple yang ganteng dan cantik gitu. Kamu nggak pernah kenalin aku ke teman-teman kamu? Nggak mungkin gak sih? Siapa? Kamu udah ketemu semuanya. Siapa? Orang kantor udah ketemu semuanya. Johan O'Neill. Kamu nggak kenalin? Johan. Kamu nggak kenalin? Masalahnya aku juga jarang ketemu sama mereka. I'm just there in the background. Aku juga jarang ketemu sama mereka. Oh udah? Iya. Tapi sekali ya ketemu kan pas aku sakit gitu ya. Aku juga lupa kalian kayak, ini Diana gitu. Soalnya aku ngerasa kayak mereka udah tahu gitu. Is it not that important? Apa? Ngenalin. Nggak tahu, di kepala aku kayak mereka udah tahu aku sama Diana gitu. Taunya dari mana?
Ya kayak kita selalu ngepost bareng mulu gak sih? Itu IG aku post terakhirnya foto sama kamu semua. Kayak aku udah gak ada kehidupan lain lagi selain sama kamu. Do you have a life? Yes. Oh. Aku masih ngantor. Sekarang enggak. Gara-gara sakit. Selingkuh apa enggak? Misalnya diajak kenalan di gym lah, contohnya. Terus nggak minta WA, tapi mintanya Instagram dan dikasih. Itu selingkuh apa enggak? Ngasih Instagram. Aku ngebayangin terjadinya sama aku nih. Case-nya adalah kamu. Iya. Yang emang Instagramnya itu, ya bisa dibilang kamu Emang bikin konten, iya, emang konten kreator. konten kreator gitu, followersnya juga banyak. Menurut aku sih enggak, kalau kamu ngasihnya IG kamu. Kecuali anehnya kamu ngasihnya IG pribadi kamu, menurut aku aneh. Bukan IG ini kamu, IG konten kreator kamu. Kalau ada cewek yang minta IG kamu kasih nggak? Misalnya dia ngajak kenalan di gym, terus dia minta IG kamu. Kayaknya enggak. Oh, tapi kamu ngomong gimana? Boleh minta IG-nya nggak? Kamu jawab apa? IG-nya di private, nggak ada apa-apa juga. Tapi kalau aku kasih pun dia juga langsung ngeliat kayak foto kita berdua semua. Kalau misalnya, contohnya nih, aku ngasih-ngasih aja. Tapi sebenarnya tujuannya buat dia lihat kalau aku udah punya pasangan gimana. Oh iya, mungkin intentionnya ya. Kok itu nggak apa-apa. Kalau di kasus ini kayak nggak apa-apa karena kalau kamu tahu orang lain tahu IG aku, justru dia bakal tahu gitu. Sebutin apa aku. Cuma kan kalau kamu harus di-accept dulu. Iya sih. Kalau aku kan orangnya nggak follow juga bisa. Iya, orangnya nggak follow juga bisa. Terus juga even konten kamu banyak yang ada akunya, aku rasa orang-orang masih ngerasa kamu single sih. Kenapa? Masih banyak yang ini kan kadang. Oh, iya sih. Iya. Berbahaya emang. Aku mau nanya dari cewek ke cowok. Kalau misalnya ada teman cewek kamu, teman kantor, nebeng pulang. Udah malam nih, tinggal kamu berdua sama dia. Kamu anterin nggak? Oh, ini aku pernah kok. Ini emang harusnya ya, orang-orang kantor aku ngelihatnya aku harus nganterin. Tapi aku nggak anterin. Kenapa? Aku bilang, aku udah ada pacar. Terus? Nanti nggak enak sama pacar aku. Oh. Aku ngomong terang-terangan gitu. Oh, terus orangnya gimana? Dia kayak ngerasa aneh sih. Ngerasa aku aneh, tapi ya udah mau gimana lagi. Kamu nggak anterin? Enggak. Terus dia naik apa? Gojek lah. Oh. Kan bisa pesen Gojek. Meskipun udah malam. Emang jahat sih kelihatannya. Aku juga ngerasa aku jadi jahat gitu depan orang-orang, tapi ya udah. Aku tahu kayak kamu nggak bakal mau kalau aku nganterin dia. Iya kan? Aku langsung balikin ke dia. Apa? Lu kalau udah ada pacar, cowok lu nebengin cewek lain, gimana perasaan lu? Nggak terus mau? Dia enggak? Enggak. Ya udah enggak. Oh. Begitu guys caranya. Ajari pasangan-pasangan kalian, ajari suami kalian dan cowok kalian. Aku nanya gitu. Ya udah. Gak usah bingung. Menurut aku, kalau kita udah di hubungan, sebisa mungkin jangan nempatin diri kita itu di posisi yang bisa selingkuh. Iya. Karena kita nih vulnerable banget. Orang kayak ya gampang banget kegoda atau apapun. Jadi menurut aku daripada kamu mencobai diri kamu, mending gak usah sama sekali gitu. Sesetia apapun orang itu atau secantik, seganteng apapun pasangan kamu, aku rasa kita semua vulnerable gitu. Aku jadi inget satu postingan yang viral banget dan banyak banget yang gak setuju sama cewek ini. Jadi cewek ini tuh udah punya suami, udah punya anak juga. Pertanyaannya, tipe kontennya tuh yang kayak suaminya nanya ke istri terus istrinya jawab. Ditanya, kamu bakal selingkuh gak dari aku? Pokoknya pertanyaannya sejenis seperti itulah, aku lupa tepatnya kayak gimana. Terus istrinya bilang, I'm capable of cheating, kayak aku bisa kok
kalau aku mau cheating gitu. Tapi aku nggak bakalan Kesempatan. membuka jalan untuk itu gitu. Kayak misalnya ada yang ngajak ngomong aku di bar, nggak bakalan aku sautin. Kalau misalnya, ya jadi dia tuh nggak pernah memposisikan dirinya ada celah buat selingkuh, meskipun sebenarnya dia capable gitu. Sebenarnya aku setuju sih. Sebenarnya kan kalau misalnya ada orang yang deketin kita nih misalnya, itu kan sebenarnya tergantung dari kita juga ya ngeladenin apa enggak. Misalnya ada yang nge-DM aku, yaudah gak usah dibalas, hapus aja gitu langsung. Kalau misalnya aku kayak balas tuh udah, berarti aku udah buka celah gak sih? Kayak mantan tiba-tiba ngehubungin kamu gitu. Nah, apa kabar? Kan kamu punya option kamu balas apa enggak, atau ya kamu langsung kasih tahu ke pasangan kamu gitu, nih aku dihubungin sama ini. Kalau aku balas nggak apa-apa nggak? Iya kan? Itu lebih make sense kan kayak gitu, lebih menutup kemungkinan kita buat selingkuh kan. By the way, banyak banget yang marah di komen sama cewek ini karena dia bilang aku sebenarnya capable kok kalau mau selingkuh gitu. Pada marah sama dia karena kayaknya lu harusnya merasa lu nggak capable sama sekali in the first place deh gitu. Pada marahnya argumennya kayak gitu. Ya aku ngerasa we're all still human. Tetap bisa kejadian. Iya sih, pikirin pasangan kita masing-masing. Segini aja podcast. Segitu dulu guys. Episode ini. Sampai berjumpa di next episode. Minggu depan harusnya.